Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Mills Enerstrike Blitz. I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, is my style. Terima kasih banyak buat Mills yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Di tahun baru ini, 2025, Mills itu ngeluarin beberapa artikel ya. Salah satunya adalah Mills Enerstrike Blitz. Ini di tahun 2025 langsung saya cobain. Yang menarik adalah saya sempat ngobrol sama timnya dari Mills bahwa mulai tahun 2025 ini Mills akan jauh lebih ngerapiin line up-nya. Itu berita yang sangat segar sekali, angin yang sangat sejuk sekali. Karena sepatu lokal itu kebanyakan termasuk Mills itu kualitasnya bagus, tapi line up-nya atau segmentasinya itu berantakan banget. Jadi ini tuh sepatu daily trainer atau sepatu max cushion itu nggak jelas, itu berantakan banget. Jadi Mills sempat ngomong ke saya bahwa line up-nya akan dibenerin. Ini mantep banget ya. Semoga line up-nya bakal rapi banget dan kita bener-bener gampang untuk milih sepatu dari segmentasinya Mills. Dan untuk yang satu ini adalah Enerstrike. Enerstrike sendiri dirancang untuk daily trainer. Jadi kalau kalian ingat Enerstrike, entah belakangnya namanya apapun, ya itu akan sebagai daily trainer. Nanti ada Enercharge, ada Enerpro dan sebagainya lah. Itu akan lebih gampang. Kalau yang sebelumnya kan Enermax semua, jadi kita bingung ini sepatu apa ya. Yang jelas sekarang kita akan ngebahas Enerstrike Blitz-nya dulu, mulai dari beratnya. Beratnya sendiri setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 235 gram. Sekitar itulah. Itu termasuk ringan ya. Ini daily trainer, tapi beratnya bisa ringan. Kalau 200 sampai 250 gram itu saya kategorikan sepatu yang ringan. Jadi ini di bawah 250 gram. Normalnya sepatu lari itu antara 250 sampai 300 gram. Di atas 300 gram baru saya kategorikan berat ya. Agak jarang daily trainer yang beratnya itu di bawah 250 gram. Kebanyakan di atas 250 lah. Ini termasuk ringan kalau dibandingkan dengan daily trainer yang lainnya. Luar biasa sih untuk berat daripada sepatunya. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri, Mills menggunakan engineered aeromesh, yang mana ini adalah upper terbaik dari sepatu lokal yang pernah saya lihat. Sepanjang saya punya sepatu lari, sepatu lokal, ada banyak banget sepatu lari lokal, ini adalah upper terbaik yang pernah saya lihat. Bahkan kalau dibandingkan dengan sepatu luar, ini termasuk bagus ya. Jadi engineered aeromesh-nya itu bener-bener ngefit di kaki, tuh enak banget, meluk kaki dengan sangat baik. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara mendetail itu kayak ada materialnya, kemudian ada space-nya. Ada materialnya, ada space-nya. Materialnya itu agak tebel dikit, kemudian tipis, tebel, tipis. Ini tuh jelas bikin sepatunya ringan. Karena uppernya sendiri ya minimalis tapi kerasa meluk dengan baik. Itu gimana ya, kok bisa seperti itu ya? Kadang kalau minimalis itu nggak bisa meluk dengan baik, kalau meluk kadang juga rasanya tebel dan lebih berat gitu ya. Mills berhasil menciptakan upper yang menurut saya racikannya tuh pas banget. Meskipun kalau saya pribadi lebih seneng
sepatu dengan upper yang seperti ini tuh di fast daily trainer atau super trainer atau mungkin racing shoes-nya ya, bukan sekedar daily trainer. Kalau daily trainer kita lebih condong ke kenyamanan yang dibutuhkan. Meskipun ini dipakai daily trainer ya enak banget gitu ya, enak-enak aja. Cuman kadang fokusnya agak berbeda. Jangan sampai nanti sepatu yang untuk racing shoes-nya atau mungkin untuk speed shoes-nya malah uppernya tidak seperti ini atau malah lebih nyaman. Itu akan jauh lebih kebalik gitu ya. Kemudian untuk breathability-nya sendiri untuk upper ini termasuk bagus setelah saya ukur setelah saya tes dengan mesin asap, dia termasuk breathable. Jadi ya jelas banyak space-nya seperti ini, saya rasa pasti adem terus pakai sepatu ini, nggak akan ada masalah yang berarti, terutama di masalah sirkulasi udaranya. Selain itu di bagian dalamnya sendiri itu kayak ada tape-nya gitu, kalau di Puma namanya power tape, kalau ini saya nggak tahu namanya ya, jelas ada tape-nya di dalam, itu nggak sekedar dikasih ditempel aja, itu fungsinya banyak banget, itu bikin struktur uppernya makin bagus, dan pada saat memeluk kaki kita, terutama yang ada tape-nya itu kan di tengah-tengahnya sini ya, di sebelah sini bukan di toe box-nya, itu lebih bisa memeluk dengan membentuk kaki kita dengan sangat baik gitu ya. Jadi kayak rapatnya itu enak gitu, pelukannya itu benar-benar bisa bikin kita apa ya, aman gitu, rasanya tuh aman banget, nggak bakal ada goyangan di sepatunya, nggak ada rasa unstable-nya gitu kalau menggunakan upper sepatu ini. Oh ya, untuk sizing-nya sendiri, toe box-nya ini termasuk ngepas ya, bukan berarti narrow banget, tapi ngepas, jadi racing, lebih kayak racing fit gitu feel-nya. Jadi kalau upper yang seperti ini memang kecenderungannya seperti itu ya, bukan yang relax banget jari-jarinya, meskipun sama sekali nggak ada rasa sempit. Tapi kalau kalian jarinya atau kakinya lebar, alangkah baiknya ya aman upsize sih daripada beresiko gitu ya. Saya sendiri biasa pakai 42 dan di sepatu ini pakai 42, nyaman-nyaman aja, cuman takutnya kalau kalian kakinya lebar, alangkah baiknya upsize aja sih mendingnya. Lanjut ke lacing systemnya. Lacing systemnya sih simple, nggak ada hal yang aneh-aneh. Bekerja dengan baik juga. Ini ada hole-hole-nya di sini, sudah ada layer tamanya biar makin kuat, sudah ada runner knot-nya, tali sepatunya yang biasa dipakai di sepatu lokal bergerigi tapi tanggung itu agak kurang sih, ini tipis. Geriginya juga nggak terlalu gigit-gigit banget, tapi ya lumayan lah ya, maksudnya ada yang bisa nahan sedikit walaupun nggak maksimal-maksimal banget. Ya bekerja dengan baik di pemakaian pertama, saya nggak ada masalah untuk tali sepatunya. Lanjut ke bagian tang atau lidahnya. Tangnya sendiri minimalis hitungannya kalau daily trainer. Yang jelas ini tuh tang-tang yang biasa dipakai di speed shoes atau mungkin bahkan racing shoes. Minimalis, walaupun dia minimalis tapi tetap aman sih. Nggak ada goyangan sama sekali. Dia bisa ngepres atau bekerja bersinkronisasi dengan tali sepatu dan juga uppernya dengan sangat baik. Bekerja dengan baik, tidak ada masalah sama sekali. Oke, kita lanjut ke bagian kolarnya. Kolarnya sendiri minimalis lagi, jadi agak aneh ya. Ini tuh daily trainer tapi minimalis, mungkin ngejar bobotnya ya. Padahal kalau daily trainer kita nggak terlalu pengen ngejar bobotnya banget lah. 250 aja udah bagus banget itu. 270 daily trainer saya rasa masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi kalau pengen ringan banget ya 250 lah setidaknya. Ini tuh pengen ngejar bobot banget sehingga kalau kita ngejar nyamannya daily trainer atau bahkan disebut max cushion nggak terlalu dapat banget ya. Kolarnya minimalis tapi ya nyaman-nyaman aja, bekerja dengan baik, nggak ada masalah sih, aman aja. Kemudian di bagian heel counternya di sini ada struktur yang sebenarnya nggak terlalu kuat-kuat banget strukturnya. Meskipun demikian masih bekerja dengan baik, gigitannya terhadap tumit saya masih aman, jadi tumit saya nggak gampang kerasa keangkat, terutama sinkronisasi sama upper secara keseluruhan tuh uppernya memang mantep banget. Jadi pada saat saya masuk pertama kali, uppernya itu rasanya langsung kayak nge-wrap kaki saya dengan mantep banget. Jadi upper fitnya luar biasa sih. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri dia menggunakan OP foam atau Mills menyebutnya overpower foam atau bisa disebut juga optimum foam. Ya intinya OP foam lah ya. Untuk OP foam-nya sendiri ini termasuk soft banget. Ya ini dipencet-pencet gitu aja. Itu lembut banget ya. Saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 20.
53,5. Itu soft banget. Tapi memang midsole-nya atau foam-nya sendiri ini termasuk soft. Bisa dibilang ini adalah high cushion daily trainer. Jadi memang sepatunya empuk. Empuknya itu memanjakan menurut saya. Empuk banget. Jadi kalau kalian pakai pace yang pelan, recovery run itu enak banget. Meskipun dia empuk tapi bukan yang unstable yang goyang banget gitu, karena empuknya softnya itu cepat recover ya, tapi bukan yang bouncy gitu, tetap hanya soft aja, bukan yang memberikan energy return gitu. Landingnya terasa soft, hentakannya terasa soft banget, cuman bukan yang bisa memberikan energy return yang bouncy. Kita kan pasti kalau lari solnya ini pasti kompres, tapi feel the compressnya itu nggak ada gitu. Ya hanya sekedar soft landing aja, tapi nyamannya bakal jadi kerasa banget gitu. Kalau kalian nyari sepatu yang empuk, intinya empuk, soft, ya sepatu ini enak banget. Kalau untuk daily trainer saya rasa masih bisa juga karena termasuk ringan gitu ya. Kalau toh dipakai tempo agak kurang karena terlalu empuk sih menurut saya. Tapi kalau untuk daily run, lari-lari harian, latihan, saya rasa easy run, recovery run masih masuk banget. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat pattern-nya. Yang warna abu-abu itu adalah rubbernya HDTR, yang sering dipakai rubbernya oleh Mills, HDTR. Sejauh ini HDTR lumayan sih kerjanya kalau pengalaman pakai rubbernya HDTR dari Mills ini. Kalau ini dikasihnya tipis juga ya untuk blitz, termasuk tipis sih untuk daily trainer. Daily trainer itu harusnya panjang umurnya ya, karena kita paling banyak akan pakai sepatu daily trainer. Ini termasuk biasa aja sih, nggak terlalu tebel-tebel banget. Ya agak-agak tipis sama kayak Mills Air Max Trim, kurang lebih mirip-mirip lah ya. Yang mana itu termasuk sepatu daily trainer yang favorit di tahun 2024. Yang jelas ini kalau untuk rubbernya sendiri, traksinya ya pemakaian pertama aman-aman aja. Walaupun saya pakai di aspal abis hujan juga nggak ada rasa kepleset, tapi yang nggak ngegrip banget kalau basah aspalnya. Tapi saya nggak bisa prediksi berapa lama atau berapa jauh bertahannya untuk rubber sepatu ini. Kesimpulannya, sepatu ini memang daily trainer yang mengusung high cushion untuk di bagian midsole-nya, yang mana untuk upper-nya sendiri kenyamanannya agak kurang, cuman ini upper-nya mantep banget, pelukannya, upper fit-nya enak banget. Ya, tapi bukan yang lebih ke arah kenyamanannya untuk di bagian upper-nya, tapi kalau midsole-nya nyaman parah. Jadi kalau kalian untuk slow pace, untuk easy run, untuk recovery run bahkan, ini bakal masuk banget. Kalau jaraknya sendiri mungkin sampai 10K masih aman aja. Kalau lebih dari itu lebih ke pegel ya, karena terlalu empuk. Jadinya kalau terlalu empuk biasanya akan lebih mudah capek. Jadi kalau untuk long run, ya kalau saya pribadi lebih yang agak firm dikit, agak kaku dikit untuk foamnya. Itu tadi yang bisa saya bahas dari first run impression Mills Inner Strike Blitz. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan pertanyaan dan juga pembahasan, bisa langsung sharing